Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan apa kabar teman-teman semua? Jadi kali ini kami dari kelompok 7 mata kuliah Ekonomi Politik Internasional kelas B akan menjelaskan mengenai Global Production System, di mana nanti akan ada 3 pembahasan utama yang akan kami jelaskan. Yang pertama mengenai Global Production Network, yang kedua mengenai Global Labor Division, dan yang ketiga mengenai International Trade. Jadi, untuk penjelasan selanjutnya, check out this video. Sistem produksi global lebih mudah digambarkan menggunakan analogi jaringan. Jaringan ini bersifat dinamis dan mengalir secara organisasi dan geografi. Jaringan produksi global adalah kerangka kerja untuk menganalisis rantai komoditas global dan formulasi dari global value chain. Kesamaan yang menghubungkan global production network dengan global commodity chain dan global value chain adalah ketiganya membahas keterkaitan antara fungsi, operasi, dan transaksi dalam proses produksi. Menurut Levi 2008, GPN merupakan sebuah fenomena ekonomi politik. Mereka menyerupai kompetisi di bidang organisasi di mana para aktor berjuang atas konstruksi hubungan ekonomi, struktur pemerintahan, aturan dan norma institusional, dan juga kerangka diskursif. Maka dari itu, GPN berada dalam ruang transnasional yang dibentuk oleh kelompok elit, institusi, dan ideologi. Global Labor Division merupakan pemisahan suatu proses kerja menjadi beberapa tugas, dengan setiap tugas dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang terpisah, serta dilakukan secara global ataupun terjadi secara global sehingga melibatkan pihak internasional. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, secara umum, division of labor atau pembagian tugas adalah konsep ekonomi yang menyatakan bahwa membagi proses produksi ke dalam tahapan yang berbeda atau spesialisasi yang berbeda akan memungkinkan pekerja akan menjadi lebih fokus pada tugas-tugas tertentu dalam suatu produksi. Pembagian tugas paling sering diterapkan pada sistem produksi massal dan merupakan salah satu prinsip pengorganisasian agar proses produksi menjadi lebih cepat. Dalam teori ekonomi politik internasional, pembagian tugas global ini dibagi berdasarkan spesialisasi dari berbagai negara. Seperti contoh, suatu negara memiliki spesialisasi produksi di bidang teknologi. Maka dari itu, negara tersebut digolongkan untuk menjadi suatu negara yang memproduksi pekerja-pekerja yang ahli di bidang teknologi. Di sisi lain, negara B sangat cocok atau sangat berspesifikasi di bidang pertanian. Maka dari itu negara A dan B bisa melakukan pertukaran atau bisa melakukan kerjasama dengan cara mengirim pekerja-pekerja mereka dan juga menerima pekerja dari negara tersebut. Penjelasan selanjutnya mengenai international trade. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa international trade atau perdagangan internasional dinilai sebagai sebuah kunci penting dalam kebangkitan ekonomi secara global. Kenapa? Karena perdagangan secara internasional dilihat dapat memungkinkan market mengalami perluasan serta mampu memperoleh barang-barang atau jasa yang tidak tersedia secara domestik. Nah, dengan adanya kebebasan berdagang atau menjalin ikatan perdagangan merupakan strategi ekonomi global terbaik untuk melebarkan potensi dari seluruh warga dunia. Kemudian, apa sih yang menjadi hubungan antara international trade dengan WTO atau World Trade Organization? Nah, WTO sendiri merupakan organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 1 Januari tahun 1995 untuk menggantikan GATT. WTO sendiri memiliki beberapa tujuan penting nih, di antaranya mendorong arus perdagangan antar negara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Kemudian selanjutnya, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen, dan yang terakhir penyelesaian sengketa dagang antar negara. Artinya, WTO menjadi
salah satu organisasi internasional yang memiliki peran penting di dalam berjalannya proses perdagangan secara internasional, di mana melalui WTO dapat mendorong persaingan yang terbuka dalam perdagangan internasional, kemudian mendorong reformasi pembangunan dan ekonomi, serta meningkatkan prediktabilitas. Well guys, it's all done. Sekian penjelasan dari kelompok 7. Terima kasih banyak buat perhatiannya. Just don't forget to put a comment, likes, and share these videos to your friend untuk nge-support kita. Dan terima kasih banyak once again. And see you in another chance. Cheers.